Pemirsa, kita sudah bersama Chef Daniel dan Chef Daniel akan mengajarkan kita cara bikin trio wagyu beef. Yes. Chef, apa nih yang pertama kali kita harus lakukan? Oke, di sini sebenarnya ada protein, ada karbohidrat dan vegetable. Jadi 70% itu protein item dan 30% itu karbohidrat dan sayuran. Oke. Nah, di sini potatonya, kentangnya whole. Jadi ini ingredients yang akan ada di plates. Tapi dalam kompetisi kita dituntut untuk lebih kreatif. Ya. Contohnya kayak misalnya nggak hanya potato dipotong kayak kotak-kotak persegi panjang, tapi di sini kita coba untuk buat yang seperti ini. Oh, jadi ini kentang? Ini kentang. Cara potongnya gimana, Chef? Mungkin pemirsa di rumah mau potong kentang seperti ini, mau berkreasi. Kita ada special cutter sebenarnya, dan itu memang dimodified untuk kompetisi. Tapi sebenarnya bisa dibuat di mana aja. Contohnya? Contohnya dia ada bulat, cuman saya nggak bawa sebenarnya cutternya sekarang. Cuman dipotong, ada cutternya yang di luar dan cutter di dalam. Dan kita harus potong itu ala last minute. Itu nggak bisa dipotong kayak one day before, karena kalau misalnya dipotong one day before itu akan berubah. Berubah apanya? Dari segi tekstur, misalnya dipil terus disimpan dan besok harus dipotong. Itu enggak, dipil langsung dipotong dan dapat shape round. Langsung bentuk kayak gini. Tapi bisa bentuk apa aja, Chef, ya? Nggak usah bulat seperti ini. Kreativitas pemirsa di rumah yang penting kan. Betul. Terus di sini ada carrots, terus ada onions biasa untuk komplement dishes yang lain. Untuk kompetisi ini kita nggak bisa punya cuts yang sama, semuanya terus beda. Misalnya ada round, ada square, terus ada natural shape. Nah sekarang untuk proteinnya itu sendiri di kompetisi saat itu kita dikasih wagyu beef. Wagyu beef itu cara treatment sapi yang berbeda. Misalnya mereka diurut-urut, dipijit-pijit, terus dikasih special drinks. Dan ada certain days mereka baru dipotong. Dan once dipotong, mereka baru bisa ngegrading jenis meatnya ini di grade berapa. Jadi nggak bisa ditentukan dari awal sebelum dipotong. Bedanya wagyu beef sama beef biasa apa nih, Chef? Apakah untuk memasaknya lebih mudah atau rasanya beda atau gimana nih? Kalau misalnya untuk rasa jelas beda. Karena special treatment. Tapi kalau dari segi cooking, sebenarnya meat high quality meat itu nggak perlu dengan metode cooking yang cukup lama sebenarnya, dan different parts of meats. Kayak di sini kita hari ini memasak pakai meat apa aja nih, Chef? Kita ada dua. Yang satu itu oyster blade, dan yang satu lagi itu sirloin. Sirloin itu premium cuts yang nanti kita cuman searing aja. Berarti ini kita sambil masak ya, Chef, ya? Soalnya kadang-kadang banyak kayak yang enggan gitu masak steak di rumah karena satu ribet katanya, atau lama, persiapannya panjang karena harus di-marinate dulu atau gimana, Chef? Nih, kita akan tunjukkan pemirsa ternyata nggak susah loh bikin award-winning dish. Betul. Langsung pertama kali apa nih, Chef? Kalau saya biasa di kitchen itu daging itu harus dikeluarin dari chiller, dari lemari es sebelum diservis. Kenapa? Langsung diapain nih, Chef, untuk masaknya? Karena temperaturnya itu harus sesuai, temperaturnya harus naik, nggak soal chiller. Berarti ini langsung dikasih garam? Garam aja. Dikasih garam, depan belakang. Ini untuk step pertama mulai masak ya kita. Dan keep on the side, maksudnya ditaruhlah di pinggirin dulu, supaya itu meresap, dan tapi jangan terlalu lama. Kira-kira berapa lama, Chef? 5-10 menit sudah cukup. Next kita stepnya apa? Nextnya itu kita ada daging untuk oyster blade. Nah, oyster blade-nya ini sebenarnya secondary cuts, di mana itu jenis daging bagian pundak ke leher, dan itu yang perlu masak dengan metode cooking yang cukup lama. Nah, ini diapain nih, Chef, untuk mulai masaknya? Nah, sebenarnya ini saya sudah bagi dua, karena kalau misalnya nggak dibagi dua di meatnya itu ada semacam tisu yang sangat keras. Nah, proses cookingnya kebetulan ini salah satu kreativitas yang saya buat untuk kompetisi. Jadi di roll dengan beef bacon. Beef bacon halal ya. Beef bacon, ada mustard, saute onions, yang di sini nanti habis itu kita roll, dan ini dimasak di sous vide machine. Nah, ini kita masak di sous vide machine. Nah, ini langsung dimasukin ke dalam sini. Di temperatur sekitar 57 derajat Celcius. Itu berapa lama? 45 menit sebenarnya udah selesai. Kalau di rumah misalkan nggak punya mesin seperti itu, bisa diapain diakalin ya nih, Chef? Diakalinnya itu dengan boiling water, kayak misalnya direbus aja. Cuman dia nggak boleh boiling, kita harus punya termometer. Nah, di saat itu sebenarnya kita juga diperbolehkan membawa jenis
alat masak yang berbeda karena kita dituntut untuk lebih kreativitas. Oke, berarti, lebih kreatif. berarti ini sambil menunggu dagingan ya chef Betul, ya. betul, Nah, betul. langkah selanjutnya adalah Langkah selanjutnya yang saya lakuin di sini ada siapin bumbunya. bumbunya. Abis ini kita potong. Kok bisa bantuin potong? Oke, boleh. Nah chef, sekarang chef lagi potong-potong wortel dan juga bawangnya. Ini Oke. diapain bawang bombanya? Oke, bawangnya ini kita mau saute dulu. Pakai apa di sotenya? Pakai olive oil. Dan ini untuk bumbu dagingnya nanti. Oh enggak, ini untuk side-nya. Untuk side-nya. Untuk side-nya. Oke. Karena nanti searing meat-nya itu kita juga kita kan masih resting nih. Iya. Habis itu kita saute Oke. beef-nya itu Oke. sendiri. Ini pakai olive oil ya Olive tadi. oil. Oke. Suka masak nggak di rumah, Sa? Kalau ada waktu suka masak, tapi masakannya gampang-gampang chef. Makanya Oke. kalau hari ini masak Trio Wagyu, dengernya agak berat gitu. Makanya mau belajar sama chef, siapa tahu masaknya ternyata gampang. Sebenarnya sih simple ya. Mungkin orang juga berpikir, wah masak daging itu cukup lama. Iya. Ya, saya juga suka makan semur basically. Iya. Ya memang itu agak ribet dan agak lama. Cuman by the time saya belajar, ternyata Western method cookingnya itu lebih simple. Oh. Mereka nggak punya method cooking yang ribet, yang berpikir, oh ini makan cukup lama. No, ada premium cuts rupanya yang Cepat jadinya. cepat jadinya. Seperti hari ini ya chef ya? Betul, betul. Oke, berarti sambil ini disaute, terus yang tadi sudah dipinggirin terlebih dahulu, si dagingnya itu bisa sambil masak bareng? Betul. Oh. Nah sekarang di sini ini ada oyster blade, bagian oyster blade di satu sisinya lagi, dan ini yang benar yang kita masak agak sedikit lama sama. Oke. Nah jadi yang satu di sous vide, Ya? yang untuk sirloinnya. Nah untuk oyster blade-nya ini agak direbus agak cukup lama. Tapi ini udah dimasak chef berarti, udah Sudah, jadi? sudah Nah kalau hampir ini, jadi. cara masaknya gimana chef? Bisa Nah, langsung masak ya kita ini? Bisa. Ha-ha. Berarti pakai pan ini ya chef ya? Betul. Berarti itu benar-benar tinggal di saute-saute aja ya chef itu? Iya betul. Dan nggak tambah garam lagi, nggak tambah bumbu apa lagi? Kalau ini enggak, tapi kalau untuk sayuran ini ya betul. Nah sekarang bisa salah terus itu. Iya, terus ini aja. Nah. Oke. Ini harus tunggu pannya panas dulu atau bisa langsung ditaruh di place aja? Harus dipanasin dulu. Dipanasin dulu ya? Pakai olive oil lagi ya chef ya? Ya betul. Sebenarnya sih kalau misalnya buat di rumah kita bisa pakai salad oil, agak sedikit healthy dan harganya juga nggak terlampau mahal. Oke. Proses searing meat itu harus pannya agak panas, jadi nanti ada sedikit tekstur karamel atau agak berwarna dan di situ rasa dagingnya itu lebih Akan berasa. lebih berasa gitu Betul, ya chef betul, ya? betul. Nah untuk yang daging satu lagi chef yang tadi udah di roll itu benar-benar direbus aja ya berarti cara masaknya? Sebenarnya sih nggak direbus, itu lebih ke apa ya? Karena dia nggak bersentuhan dengan air. Oh, Dia nggak bersentuhan karena dengan ada air. digulung pakai plastik tadi, Betul, teh betul. dipanaskan aja. Betul, betul, betul. Oke, berarti ini tinggal Tinggal disir aja. disir aja. Sebentar, kan nggak cukup. Nah, berarti ini udah jadi ya chef sebenarnya ya? Sudah. Oke. Harus ada suara yang seperti itu. Oh suaranya keluar ya? Betul, betul, betul. Nah berarti ini udah jadi satu, oyster cut, sirloin, Yes, disir, dan yes. juga tadi ada yang kreasi chef tadi yang digulung, Betul. direbus. Betul. Berarti tiga-tiga ini berarti udah Trio Wagyu udah jadi sebenarnya, Iya, lagi betul. proses cooking. Betul. Nah sebenarnya chef cara tahu ini misalkan ada yang minta steak well done, medium rare, itu cara bikinnya yang sempurna atau seperti apa triknya? Sebenarnya ini juga cuts-nya itu nggak terlalu tebal. Jadi sebenarnya cuma hanya resting dan masak lebih slow. Oh, oke. Dan kita nggak mau daging itu berlebihan, dimasaknya nanti akan kering. Once kita resting, daging itu butuh resting. Di saat dimana daging itu resting dan daging itu lebih lembut dan lebih masak yang sempurna. Restingnya berarti di piring biasa aja? Iya, betul. Oke. Chef, ini tadi Trio Wagyu yang sudah jadi. Betul. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mau masak steak atau daging, ini cara masak yang sempurna tuh apa tipsnya? Yang paling sempurna itu dari awal kita harus sudah tahu gimana cara marinationnya, terus cara coloring atau browningnya, terus yang terakhir cara restingnya. Kuncinya di resting ya? Resting. Oke. Jadi daging itu harus di resting sebelum dipotong. Oke. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak cukup resting, jusnya itu akan keluar. Berapa lama restingnya? Sekitar 6 sampai 10 menit. Udah cukup, langsung di cut? Yes. Oke. Dan itu tergantung dari size juga ya. Oke. Kalau misalnya semakin besar ya semakin lama. Semakin lama. Iya. Oke. Cuman nggak terlalu lama juga. Testingnya cara ujinya? Kita bisa lihat
kita bisa tekan sedikit di permukaannya, cuman jangan dipres. Kalau misalnya temperaturnya sudah seperti room temperatur, nggak terlalu panas, dan kita bisa resting, dan setelah itu bisa dipanasin lagi dan dipotong. Oke, siap makan abis itu ya chef ya. Betul, Next, oke chef. Menu berikutnya kita mau bikin scallop ya. Oke. Nah, Scallop itu kerang kipas-kipas. betul. Kalau bahasa Indonesia Indonesianya. kerang kipas-kipas pemirsa ternyata. Oke, di sini sebenarnya saya pengen ngasih menu yang healthy, Sehat ya? yang sehat, dan masaknya ini nggak ribet sebenarnya. Ini lebih ke very simple cooking. Kerang scallopnya ini kita udah marinate 1 hari sebelumnya dengan miso. Dengan miso, didiemin aja, masukin kulkas atau jangan? Betul, Masukin dimasukin ke kulkas. Kita resting overnight, habis itu dikeluarkan dari kulkas. Nah, di sini saya suka dengan, mungkin kamu bisa bantu saya dengan motong itu lagi. Boleh. Ini ya, chef ya. Ya. Chef. It's okay. Maaf, chef. Oke. Oke. Ini scallopnya kita cuman lightly torch. Di torch aja chef. Torch saja untuk dapat color. Karena basically once dia kena miso, itu ada liquid yang keluar dari scallop dan menimbulkan rasa baru. Oh. Bau kecium ya, agak smoky. Wangi, iya. Betul. Bukan Betul. bau smoke lagi tapi wangi pemirsa. Pemirsa nggak bisa, di rumah nggak bisa lihat mungkin ya dibakarnya. Tapi Oke. kalau misalkan di rumah pemirsa nggak punya torch nih chef, di rumah Oke. mereka bisa pakai apa? Pakai pan. Pakai pan bisa ya? Pakai pan. Oke. Cuman jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu rendah karena kita butuh proses caramelization-nya. Oke. Next, berikutnya kita Oke. apa ini? Di sini saya ada dressing dan ada caviar. Ya. Ada 2 caviar. Ya, maaf ya, ini tumpah sedikit chef tadi pas ngomong. Nah, Gak ini apa-apa. kan caviar, waduh ini berat banget nih chef kayak kalau caviar. Kalau di rumah kita mau ganti, bisa nggak sih chef? Bisa. Substitusinya apa Di nih? sini ada tobiko ya, Japanese flying fish roe. Ini agak sedikit murah sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong caviar, ya sekilo bisa Mahal sekali. ya? Nah, saya juga nggak fans dengan hal yang seperti itu. Kadang ini juga bisa memberikan disease yang bermanfaat. Di sini ada 2, jadi Iya. Japanese flying fish roe, dan kita mulai plating ya. Boleh, iya. Oke. Nah ini untuk sayur-sayurannya bisa bebas ya chef ya? Bebas, Saladnya tergantung kebutuhan. selera ya? Sekarang yang saya buat ini biasanya untuk 4 course meal atau 5 course meal. Kalau misalnya memang pengen maksudnya 1 course, dan saladnya dibanyakin aja. Oke. Saladnya dibanyakin. So, di sini sih ada 3 scallop. Oke. Di sini ada 3 scallop. Ya, di sebelah sininya ada. Saya suka scallop dengan cucumber. Oh. Kalau ada cucumber itu selalu ada apple. Oh kenapa gitu? Kalau Karena- ada timun selalu ada apel. Karena Kenapa? apple itu ada sweet and sour, ada acidicnya juga, ada sweetnya sedikit. Dan cucumber itu hanya watery. Oh, jadi saling melengkapi. Betul, saling melengkapi. So di sini mungkin kita bisa kasih caviarnya. Oke. Tapi balik lagi untuk pemirsa di rumah, mungkin kalau mau coba di rumah chef, ini balik kreasi ya chef ya. Betul, Kalau betul. mungkin dilihat di sini kan timunnya cantik, itu bagaimana dipil, dibentuk jadi bunga, apelnya disusun. Iya. Tapi sebenarnya bebas tergantung selera ya. Betul. Kalau mix salad biasa itu juga bisa ya chef. Oke, presentasi ini kan ya 5-star hotel juga kita harus elevate presentation. Ya. Oke, ini dressing yang saya udah buat sebelumnya. Ini contains miso, yuzu atau lemon juice bisa. Terus dengan salad oil. Tadi kita ngomong untuk masalah olive oil Iya. dan segala macam. Sekarang bisa dengan salad oil. Bisa salad oil. Ya. Tadi berarti miso, salad oil, satu lagi chef? Yuzu atau lemon juice. Ya. Oke. Oke, this is ini sebenarnya new menu yang akan kita jual di Pullman Jakarta Central Park. Restorannya itu Nicholas Restoran. So mungkin Kedua menu ini ya chef ya? yang ini, Oh yang ini. healthy ini. Yang ya. healthy ini. Ya. Kita akan launch menu ini mungkin di awal bulan Maret. Bulan Maret. Dan kita akan launch. Kalau mau coba datang aja. Oke. Ya. Nah pemirsa kalau mau coba datang, kalau mau coba masak sendiri juga bisa. So ditunjukin langsung sama Chef Daniel cara masaknya ya Chef ya. Oke. So di sini ada edible flower, cuman kasih sedikit warna. Iya. Ya supaya kelihatan menarik Udah juga sih cantik ya Chef ya. Ya. Sebagai award winning chef harus ya. Sebagai penilaian kan Chef kalau misalnya dalam perlombaan. Betul, ini bagaimana betul. presentation makanan juga. Betul. Oke.
So, ini dia. Scalp. Nah, chef, tobiko belum pakai. Boleh tambahin tobiko, chef? Boleh, silakan. Boleh. Pakai ambil sendoknya aja. Taruh di atas scalpnya, chef ya. Yang di sini. Nah, ini biasanya untuk appetizer, chef. Yes. Iya, cukup. Tapi yang paling susah atau paling menjadi kunci dari masak dish ini, persiapan ini, itu adalah apakah di marinate salmonnya yang overnight atau saat tadi torching ya? Oke. Yang paling penting saat torching, karena marinating scallop itu udah ada saus sendiri yang kita buat, miso itu sendiri. Kalau di rumah misalkan pemirsa mau marinate scallopnya sendiri, mereka mau coba membuat hidangan ala-ala hotel. Kira-kira mereka bisa marinate dengan saus apa, chef? Oke, misalnya miso kadang-kadang nggak semua supermarket bisa provide. Ya, kita bisa dengan buah. Ya, pineapple itu bisa, orange bisa. Caranya apa? Perasannya diambil? Perasan diambil, jusnya diambil, keep aja, maksudnya taruh dalam kontainer. Kalau dengan buah, biasanya kita nggak marinating lama. Mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam itu udah cukup. Karena kalau lebih dari itu jadi Asidnya apa? tinggi. Oke. Asid dari pineapple, orange itu cukup Asamnya tinggi. ya? Asamnya. Jadi bikin scallop itu nanti pas di torch atau dipensir itu kelihatan dry atau kering. Jadi nggak dapat juice dari Scallopnya sendiri. Betul, Oke. betul. So disuggest kenapa miso, karena bisa lebih berasa karena ada beansnya, dan waktu kita torch akan ngasih color yang berbeda. Oke. Dan miso itu bisa overnight ya, chef ya? Betul. Nah, Terus yang kedua, salad. Salad itu juga sangat berperan penting dalam disease ini. Dia harus keep it fresh, chill waktu dikonsum. Karena once kita konsum scallop, rasa freshness vegetable atau lettuce ini yang memberikan impact yang berbeda dalam mulut. oh, I see. Nah, chef bisa dikasih bocoran sedikit nggak kalau untuk pilihan chef untuk saladnya hari ini tuh apa aja? Ada orange juice juga ya, chef ya? Ada orange segment di sini, ada orange, terus ada lolo rosso atau bisa dengan romaine lettuce, ada green apple, mau apple malang juga boleh, terus ada cucumber, sama pickle daikon. Kita ada pickle cuman ngasih sedikit impact sourness yang lebih. Oke, berarti udah jadi ya, chef ya? Betul. Untuk kedua dishes-nya, trio wagyu dan Cure scallop. Cure Scallop. Thank you, Chef Daniel. Terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia Thank pada you. hari ini. Dan pemirsa di rumah juga bisa mencoba langsung. Betul. Mungkin bisa langsung datang ke Pullman Jakarta Central Park. Atau mungkin di rumah bisa langsung mencoba masak ala hotel yang award winning. Terima kasih, Chef Daniel.